Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PGSD 4G akan menjelaskan mengenai materi ekosistem. Sebelum masuk ke penjelasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nur Fadila Iwanti, yang kedua Indah Ramadhani, yang ketiga Nur Yunitia, dan yang terakhir Lydia Fani Adela. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekosistem. Jadi, ekosistem adalah sebuah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Adapun bagian-bagian dari ekosistem yaitu ekosistem tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri yang secara fisiologis bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup di suatu wilayah yang sama dan dalam kurun waktu yang sama pula. Sedangkan komunitas adalah sebagai seluruh populasi yang menempati daerah yang sama. Contoh dari individu yaitu seekor singa. Contoh lainnya dari individu adalah seorang manusia karena merupakan satuan makhluk hidup tunggal atau berdiri sendiri. Adapun contoh populasi yaitu populasi gajah karena merupakan gabungan dari suatu individu yang menempati daerah yang sama. Selanjutnya, contoh komunitas yaitu dua populasi dari populasi gajah dan zebra yang menempati suatu daerah yang sama, karena komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis dari penyusun ekosistem. Ekosistem alami. Ekosistem ini sudah ada di alam. Ekosistem ini terbentuk tanpa campur tangan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Contoh dari ekosistem ini yang pertama yaitu laut dan contoh lainnya adalah hutan. Ekosistem buatan yang dibuat oleh manusia dan terbentuk karena campur tangan manusia. Kegunaannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh dari ekosistem buatan yang pertama yaitu sawah, yang kedua bendungan, dan yang ketiga adalah akuarium. Materi selanjutnya yaitu unsur penyusun ekosistem. Yang pertama yaitu komponen biotik. Semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem tumbuhan, hewan, mikroskopik seperti bakteri. Berdasarkan cara memperoleh makanannya, unsur biotik terbagi menjadi yang pertama yaitu produsen organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis, contohnya tumbuhan hijau. Yang kedua, konsumen organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri sehingga harus memakan makhluk hidup lain atau bergantung kepada organisme lain. Kemudian yang ketiga, dekomposer atau pengurai. Mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil penguraian sisa pencernaan. Jadi, berdasarkan tingkat trofik, jenis biotik terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama yaitu komponen autotrof. Nah, komponen ini memiliki organisme yang berperan sebagai produsen. Mengapa dikatakan berperan sebagai produsen? Dikarenakan dapat menghasilkan makanan sendiri atau yang biasa kita sebut dengan fotosintesis. Nah, contohnya itu seperti tumbuhan berbiji, lumut, ganggang, tumbuhan paku, dan masih banyak lagi lainnya. Terdapat komponen heterotrof, di mana komponen tersebut berperan sebagai konsumen. Kenapa dikatakan berperan sebagai konsumen? Karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, terdiri dari konsumen pertama, yakni
hewan herbivora dan hewan omnivora. Konsumen kedua yakni hewan karnivora, hewan pemakan herbivora dan omnivora. Nah, konsumen ketiga yakni hewan karnivora, hewan pemakan karnivora dan hewan omnivora. Nah, serta yang terakhir decomposer dan detritivore, yaitu atau biasa kita sebut dengan pengurai. Nah, dapat diperhatikan pada gambar ilustrasi di samping. Nah, lanjut di materi berikutnya, yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik ini tidak hidup, seperti fisik dan kimia, yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem, misalnya subur, air, cahaya matahari, udara, bebatuan, tanah, dan kelembapan. Contohnya dapat kita perhatikan seksama pada gambar ilustrasi di samping. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi ekosistem. Jadi, adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen dalam ekosistem dapat membuat kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Begitu juga jika ada gangguan-gangguan, maka kehidupan juga akan terganggu. Meskipun komponen biotik dan komponen abiotik berbeda, tetapi mereka saling berhubungan satu sama lain. Contohnya yaitu air yang merupakan abiotik dibutuhkan oleh makhluk hidup yang merupakan biotik untuk minum dan proses pertumbuhannya. Itulah tadi penjelasan materi tentang ekosistem dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.